Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sih beberapa orang tampak begitu mudah mencapai kesuksesan finansial, sementara yang lain terus berjuang? Rahasianya bukan hanya tentang seberapa keras mereka bekerja atau seberapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi lebih bagaimana Anda berpikir tentang uang, pola pikir dan keyakinan Anda tentang keuangan memainkan peran yang optimal sangat besar dalam menentukan nasib keuangan Anda. Psikologi keuangan mengungkap bahwa orang-orang sukses secara finansial memiliki mindset abundance, yaitu keyakinan bahwa ada cukup sumber daya untuk semua orang dan mereka pantas untuk mendapatkan bagiannya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, memperhatikan risiko yang dihitung, fokus pada peluang dan selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan skill mereka. Mereka juga pandai mengelola emosi, manajemen risiko, manajemen stres, tidak membiarkan rasa takut atau keserakahan mengendalikan keputusan finansial mereka. Menguasai aspek psikologi ini adalah kunci untuk membuka potensi keuangan pribadi kita dan mencapai kebebasan finansial yang kita impikan. Duhigg menyebut ada habit loop, yaitu lingkaran kebiasaan yang terdiri dari tiga elemen, yaitu pemicu, cue. Dalam habit loop yang dijelaskan Charles Duhigg, cue adalah elemen pertama yang memicu suatu kebiasaan. Pemicu ini biasa berupa apa saja yang ditangkap oleh panca indera kita, seperti pemandangan, suara, aroma, rasa, atau bahkan perasaan tertentu. Contohnya, saat merasa stres, perasaan kita mungkin secara otomatis mengambil camilan rutinitas untuk mendapatkan rasa nyaman, hadiah. Atau ketika melihat iklan makanan di televisi, sebuah pemandangan, kita mungkin terdorong untuk memesan makanan tersebut, yaitu rutinitas dan merasakan kepuasan setelah memakannya, berupa hadiah. Intinya, cu berperan sebagai sinyal yang mengaktifkan pola kebiasaan di otak kita. Kemudian kedua, rutinitas. Dalam lingkaran kebiasaan atau habit loop yang dijelaskan oleh Charles Duhigg, rutinitas merujuk pada tindakan atau perilaku aktual yang kita lakukan secara otomatis sebagai respon terhadap suatu pemicu. Rutinitas ini bisa berupa tindakan fisik, mental, atau emosional. Setelah pemicu muncul, otak kita akan secara otomatis menjalankan rutinitas yang sudah terprogram tanpa perlu banyak berpikir. Contohnya ketika kita merasa bosan sebagai pemicunya, kita mungkin secara otomatis mengambil smartphone dan membuka media sosial, yakni rutinitas kita, tanpa berpikir panjang. Dalam konteks keuangan, rutinitas bisa berupa kebiasaan membayar tagihan tepat waktu, mencatat pengeluaran, atau menyisihkan uang untuk ditabung setiap gajian. Selanjutnya, reward hadiah. Dalam lingkaran kebiasaan habit loop yang dijelaskan oleh Charles Duhigg, reward atau hadiah adalah elemen kunci yang memperkuat suatu kebiasaan. Hadiah ini bisa berupa apa saja yang memberikan rasa senang, puas, atau lega setelah kita melakukan suatu rutinitas jangka panjang atau hal lain. Otak kita akan mengasosiasikan rutinitas tersebut dengan perasaan positif yang didapat dari hadiah, sehingga kita cenderung mengulangi rutinitas tersebut di masa depan. Misalnya jika kita merasa senang dan puas setelah berhasil menabung setiap bulan rutinitas, perasaan positif ini akan menjadi hadiah yang memperkuat kebiasaan menabung. Semakin kuat dan konsisten hadiah yang kita rasakan, semakin kuat pula kebiasaan tersebut tertanam dalam diri kita. Nah, kebiasaan keuangan yang buruk seperti boros, impulsif buying, atau menunda-nunda bayar tagihan juga terbentuk dari habit loop seperti di atas tadi. Tapi tenang saja, kita bisa ubah kebiasaan buruk itu dengan cara identifikasi habit loop kita. Sadari apa sih pemicu rutinitas dan hadiah dari kebiasaan keuangan buruk kita. Kemudian ganti rutinitas dengan yang lebih positif. Misalnya, daripada langsung belanja online saat notifikasi diskon, coba alihkan perhatian dengan kegiatan lain seperti membaca buku atau olahraga atau jalan dengan kekasih. Kemudian berikan reward yang mendukung kebiasaan baik. Misalnya setelah berhasil menabung selama sebulan, beri hadiah pada diri sendiri dengan menonton film di bioskop atau berkeliling dengan kekasih. Berikut ini beberapa contoh kebiasaan positif yang bisa kita bangun untuk keuangan yang sehat ke depannya. Pertama, menabung rutin. Menabung rutin merupakan salah satu kebiasaan paling fundamental dasar untuk membangun keuangan yang sehat. Seperti menanam benih yang akan tumbuh menjadi sebuah pohon besar rindang, menabung secara konsisten meskipun dalam jumlah yang kecil akan berakumulasi seiring waktu dan menghasilkan buah
berupa dana yang cukup untuk mewujudkan berbagai tujuan keuangan seperti memiliki rumah, dana pendidikan anak, atau dana pensiun. Menabung rutin juga membantu kita membangun disiplin keuangan dan menghindari kecenderungan boros atau impulsif dalam menghabiskan uang. Dengan rutin menabung, kita dapat mengantisipasi berbagai kebutuhan mendadak atau kejadian tak terduga yang membutuhkan dana besar, seperti perbaikan rumah, biaya perawatan kesehatan, atau saat di PHK kehilangan pekerjaan. Keberadaan dana tabungan akan memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran, karena kita tahu bahwa kita memiliki sumber daya finansial untuk menghadapi situasi darurat tersebut. Selain itu, menabung rutin juga dapat membantu kita mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti memiliki rumah impian, melanjutkan pendidikan S2 atau S3 di luar negeri, atau menikmati masa pensiun dengan nyaman dengan istri. Untuk memulai kebiasaan menabung rutin, tentukanlah jumlah yang realistis dan konsisten sesuai dengan kemampuan Anda. Maka dari itu, buatlah jadwal menabung otomatis setiap bulan sehingga Anda tidak lupa atau tergoda untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain. Anda juga dapat memanfaatkan berbagai instrumen tabungan yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memaksimalkan hasil tabungan. Yang terpenting di sini adalah konsistensi dan disiplin dalam menjalankan kebiasaan menabung rutin agar Anda dapat menuai manfaatnya di masa depan. Kebiasaan selanjutnya adalah membuat anggaran. Membuat anggaran adalah langkah krusial dalam mengelola keuangan kita dan mencapai tujuan finansial, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Anggaran akan membantu kita memahami alur keuangan kita, mengidentifikasi kebiasaan pengeluaran, dan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Dengan anggaran yang terencana dengan baik, kita dapat mengontrol pengeluaran, mengalokasikan dana untuk tabungan dan investasi, serta menghindari hutang yang tidak perlu. Proses membuat anggaran dimulai dengan mencatat semua sumber pemasukan, sumber income, dan mengidentifikasi semua pengeluaran, baik yang bersifat tetap maupun variabel yang tiba-tiba keluar. Selanjutnya, kita perlu mengelompokkan pengeluaran berdasarkan kategori, misalnya kebutuhan pokok, seperti transportasi, hiburan, dan lain-lain. Setelah itu, kita dapat mulai menetapkan batasan pengeluaran untuk setiap kategori sesuai dengan prioritas dan tujuan keuangan kita. Pastikan anggaran yang dibuat realistis dan fleksibel, sehingga mudah diikuti dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah setiap saat. Membuat anggaran bukanlah sekadar membatasi pengeluaran, tetapi lebih kepada mengoptimalkan penggunaan uang kita untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Dengan disiplin dalam menjalankan anggaran setiap bulannya, kita dapat menghindari pemborosan, meningkatkan tabungan, dan dapat mengontrol dan menelusuri kemana uang kita keluar sehingga bisa mewujudkan impian kita, seperti membeli rumah, lanjutkan pendidikan, atau mempersiapkan dana pensiun. Ingat, anggaran yang baik adalah alat yang ampuh untuk mencapai kebebasan finansial dan menciptakan masa depan yang layak. Selanjutnya, kebiasaan investasi dini sedini mungkin. Investasi sedini mungkin merupakan langkah krusial dalam membangun ekonomi yang sehat dan mencapai kebebasan finansial di masa depan. Semakin awal kita mulai berinvestasi, semakin besar potensi keuntungan yang bisa kita peroleh berkat kekuatan compound interest atau imbal hasil yang tinggi. Bayangkan investasi seperti menanam sebuah pohon. Semakin awal kita menanamnya, semakin besar dan kuat pohon tersebut di kemudian hari, dan semakin banyak buah yang bisa kita petik. Dengan memulai investasi sejak muda, kita memberi waktu bagi uang kita untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Investasi di usia muda juga membantu kita untuk membiasakan diri dengan mengelola keuangan yang baik. Kita akan belajar tentang berbagai instrumen investasi, mengenali profil risiko diri sendiri, dan membuat strategi investasi yang tepat. Proses ini akan membentuk kebiasaan menabung dan berinvestasi secara disiplin, yang sangat akan bermanfaat bagi kesehatan finansial jangka panjang kita. Selain itu, investasi dini membantu kita untuk lebih siap menghadapi berbagai kebutuhan dan tujuan keuangan di masa depan, seperti membeli rumah atau membeli kendaraan impian. Maka dari itu, mulailah dengan menentukan tujuan keuangan Anda dan pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan kemampuan finansial. Jangan takut untuk memulai dengan nominal yang kecil, yang terpenting adalah konsistensi dan disiplin dalam berinvestasi. Manfaatkanlah teknologi dan berbagai platform investasi online yang akan memudahkan kita untuk berinvestasi dengan mudah dan terjangkau. Ingat, investasi bukanlah kegiatan yang hanya dilakukan oleh orang kaya saja.
Siapapun bisa memulai investasi sedini mungkin untuk mewujudkan masa depan keuangan yang lebih baik. Selanjutnya, kebiasaan hindari utang konsumtif. Utang konsumtif seperti cicilan kartu kredit, pinjaman online, atau kredit tanpa agunan untuk membeli barang-barang yang tidak produktif dapat menjadi jebakan yang merusak kesehatan finansial kita. Ketika kita terbiasa memenuhi keinginan dengan berutang, kita akan terjebak dalam siklus pembayaran bunga yang terus-menerus mengurus pendapatan kita. Hal ini akan menyulitkan kita untuk menabung, berinvestasi, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Utang konsumtif juga dapat menimbulkan stres dan kecemasan karena beban cicilan yang menumpuk setiap bulannya. Untuk menghindari jeratan utang konsumtif ini, penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Prioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, serta alokasikan dana untuk kebutuhan mendesak lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakanlah pada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar layak untuk dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan sesaat. Jika memungkinkan, tunda pembelian barang yang tidak terlalu penting dan kumpulkan dana hingga cukup untuk membelinya secara tunai. Dengan menghindari utang konsumtif, kita dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk menabung dan berinvestasi ke depannya. Hal ini akan membantu kita untuk mencapai kebebasan finansial di masa depan dan mewujudkan impian seperti membeli rumah atau modal usaha. Ingatlah bahwa kebebasan finansial bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi juga tentang seberapa besar kontrol kita terhadap keuangan pribadi. Maka dari itu, hindari sebisa mungkin hutang konsumtif dan bangun kebiasaan keuangan yang sehat untuk mencapai kemandirian dan kestabilan finansial. Selanjutnya, review keuangan secara berkala. Kebiasaan review keuangan secara berkala adalah kunci untuk menjaga kesehatan finansial. Layaknya cek kesehatan rutin untuk tubuh kita. Meluangkan waktu idealnya setiap bulan untuk mengevaluasi kondisi keuangan memungkinkan kita untuk memahami arus uang dengan lebih baik, mengidentifikasi pola pengeluaran, dan mendeteksi potensi masalah sejak dini. Dengan meninjau pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan investasi secara teratur, kita dapat melihat dengan jelas kemana sih uang kita mengalir dan apakah kita sudah sesuai dengan rencana keuangan yang dibuat. Review keuangan secara berkala juga membantu kita untuk mengidentifikasi kebiasaan keuangan yang buruk dan melakukan perbaikan seperlunya. Misalnya, jika kita menyadari bahwa pengeluaran untuk makan di luar terlalu besar, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk menguranginya seperti membawa bekal siang ke kantor atau memasak lebih sering di rumah. Selain itu, review keuangan juga bisa memberikan kesempatan untuk mengevaluasi efektivitas strategi investasi kita dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan melakukan review keuangan secara berkala, kita dapat memastikan bahwa kondisi keuangan kita tetap sehat dan terkendali. Kita dapat memantau kemajuan pencapaian tujuan keuangan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah masalah keuangan di masa depan. Ingat bahwa kesehatan finansial adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan kita kebebasan dan ketenangan pikiran dalam menjalani sisa-sisa kehidupan. Teman-teman sekalian, mengubah kebiasaan memang bukan hal yang mudah, butuh komitmen, disiplin, dan kesabaran. Tapi percayalah, dengan tekad yang kuat dan strategi yang tepat, kalian pasti bisa membangun kebiasaan keuangan yang positif untuk mencapai kebebasan finansial. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya seputar keuangan, pengembangan diri, dan bisnis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.